Kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kaifa halukum? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah khair. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan kembali untuk pelajaran kita. Mungkin untuk latihan soalnya kita lanjutkan pekan depan saja di hari Jumat malam. Malam hari ini kita lanjutkan dulu untuk pembahasan isim kana dan akhwatnya. Nah, silahkan nanti bagi misalnya nanti ada kebingungan, tapi insya Allah kalau menurut saya materi ini materi yang mudah untuk dipahami. Dan semoga juga itu ada di teman-teman semuanya di sini. Kita mulai pembahasan tentang isim kana dan saudaranya. Bentar ya. Baik, kita masuk di pembahasan kana dan saudaranya. Nah, nanti kana dan saudaranya ini nanti semuanya dia adalah fiil ya. Dia adalah fiil. Tapi namanya nanti fiilnya fiil nakis. Fiilnya kan fiil itu nanti ada fiil tam, ada fiil nakis. Fiil tam itu apa? Fiil yang punya fa'il dan maf'ul bih atau punya fa'il saja. Dia disebut fiil tam. Nah, kalau fiil nakis dia nggak bisa punya fa'il. Dia tidak bisa punya maf'ul bih, tidak bisa punya fa'il. Namanya fiil nakis. Nah, apa saja fiil nakis? Fiil nakis itu yang akan kita pelajari malam hari ini. Nah, fiil nakis ini nanti dia masuknya kepada mubtada khobar. Kalau ada dia, pasti depannya adalah asalnya mubtada dan khobar. Nah, fiil kana dan akhwatnya nanti ada kana. Kana ini nanti punya saudara-saudara. Maksudnya saudara itu adalah fiil juga dan punya fungsi yang sama seperti kana. Makanya disebut saudaranya kana. Alasannya karena punya tugas yang sama. Nah, nanti kana dan akhwatnya ini dia masuk kepada mubtada dan khobar. Nah, ketika kana dia masuk kepada mubtada khobar,
maka dia berfungsi menghapus hukum mubtada dan khobar. Berarti kalau ada kana masuk kepada mubtada khobar, maka mubtadanya tidak lagi menjadi mubtada, khobarnya tidak lagi menjadi khobar. Contoh misalnya Muhammadun Solihun. Muhammad nanti dia jadi mubtada, isim di awal kan, mubtada. Solihun khobarnya. Ketika dia kemasukan kana, maka Muhammad nanti menjadi isimnya kana, solihun nanti menjadi khobarnya kana. Intinya begini, kalau kita ketemu kana, maka yang kita cari adalah mana isim kana, mana khobar kana. Itu saja sebenarnya. Kalau ketemu kana, cari isim kana, kemudian cari khobar kana. Contoh misalnya, ada kalimat kana Muhammadun solihan. Nah, kita ketemu nih, ada kata kana di sana. Berarti kalau kita ketemu kana, yang kita cari mana isim kana, mana khobar kana. Isim kana, i'rabnya harus rofa, sementara khobarnya kana harus nasab. Berarti setelah kana kita cari nih, mana kira-kira kata yang beri'rab rofa. Kalau kita dapat setelah kana ada kata yang beri'rab rofa, berarti dia isim kana. Setelah kana kita dapat kata beri'rab nasab, maka berarti dia khobarnya kana. Nanti begitu untuk mudah memahami kana dan saudara-saudaranya. Baik, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Gimana? Paham kira-kira? Paham, Ustaz. Paham, alhamdulillah. Yang lain gimana? Ustadz, itu karena merubah solihun ya? Iya, nanti jadi nasab, jadi solihan. Kayak di Al-Quran ya Ustadz, kana Allah sami'an alima gitu ya. Iya, misalnya di Quran, kanallahu sami'an aliman biasanya. Kanallahu sami'an aliman. Berarti itu Allah isim berarti isimnya kana, sami'an khobarnya kana. Nah, nanti begitu. Bisa dipahami kira-kira? Insya Allah paham Ustaz. Bisa. Yang lain tadi ada ikhwan yang mau nanya, silakan. Tidak ada. Kalau misalnya kita sudah paham di sini, yang lainnya pun juga akan paham nanti. Karena dia punya fungsi yang sama. Tinggal kita hafalkan mana saja saudaranya kana nanti. Jadi intinya kalau misalnya kita bingung ini menghapus hukum mubtada khobar dan lain sebagainya, maka kita fokus saja kalau ada kana kita cari mana isim kana, mana khobar kana. Isim kana harus rofa, khobar kana harus nasab nanti. Nah itu. Nah, maka Muhammadun nanti isimnya kana, sementara solihan nanti khobarnya kana. Oh, jadi nanti Ustadz kalau ngi'rab gitu disebut isim kana, khobar kana gitu. Gitu. Misalnya nanti kalau kita mau i'rab yang tadi ya. Misalnya kana fi'il madi nakis. Harus ada tambahan nakis di dalamnya. Fi'il madi nakis mabni fathah. Nanti fi'il madi semua di i'rab mabni fathah nggak apa-apa. Jadi ada ulama berpendapat semuanya di mabni fathah apapun harokat akhir dari fi'il mudhari. Nah itu. Tapi ada ulama lagi berpendapat bahwa fi'il madinya untuk di i'rab sesuai harokat akhirnya.
Nanti kita dapat fi'il madinya di i'rab sesuai harokat akhir. Misalnya kita dapat fi'il madi kataba misalnya. Maka fi'il madi mabni fathah. Kita dapat fi'il madi misalnya katabu akhirannya dhammah. Maka kita katakan fi'il madi mabni dhammah. Nanti mabninya apa fi'il madi? Tinggal dilihat harokat akhirnya. Contohnya apa? Kana. Kan dia harokat akhirnya fathah. Berarti kana fi'il madi nakis mabni fathah. Muhammadun isim kana, i'robnya rofa, isimnya isim mufrad, tanda rofanya dhammah. Solihan khobar kana, i'robnya nasab, dia isim mufrad, tandanya fathah. Nanti begitu. Nah, apa saja saudaranya kana? Ini kita bedah satu-satu. Yang pertama ada kana. Kita sudah lewati tadi. Contohnya kanallahu aliman. Kalau misalnya kenapa ada kana masuk? Untuk lebih menguatkan maknanya. Jadi fungsinya kana di sini untuk menguatkan makna setelahnya. Bahwa Allah itu betul-betul maha mengetahui. Untuk menguatkan makna. Supaya orang itu tidak ragu. Kanallahu aliman. Maka Allahu jadi apa kira-kira? Isim kana. Isim. Isimnya kana. Aliman. Khobar. Khobarnya kana. Baik. Allahu i'rabnya apa? Rofa. Rofa. Aliman. Nasab. I'rabnya nasab. Nasab. Nah, saudaranya kana yang pertama ada amsa. Amsa ini fungsinya untuk menjelaskan bahwa aktivitas itu dilaksanakan di waktu sore atau berlangsung di waktu sore. Karena biasanya diartikan adalah atau tidak diartikan juga tidak apa-apa. Jadi nanti menyesuaikan konteks. Kira-kira mau diartikan tidak diartikan juga tidak apa-apa. Atau mau diartikan adalah, terkadang juga diartikan dulu. Untuk kana. Nah, kebanyakan diartikan adalah. Atau juga biasanya tidak diartikan. Seperti itu. Untuk kana. Untuk kana nanti mengartikannya nanti menyesuaikan. Tapi kebanyakan diartikan adalah. Misalnya, kanallahu aliman. Adalah Allah aliman maha mengetahui. Nanti begitu. Amsa menunjukkan kegiatan di waktu sore. Contoh, amsa at-toiru aidan ila usyihi. Amsa fi'il madi nakis mabni fathah. Jadi fi'il madi semua kita katakan mabni fathah. Fi'il mabni nakis. Nah, berarti kalau kita ketemu amsa, nanti yang dicari isimnya amsa, khobarnya amsa. Amsa ya, jadi fi'il madi. Amsa ada alif bengkoknya di akhir. Beda kalau amsa tanpa alif bengkok. Nanti dia jadi zorof. Sudah. Oh, jadi yang membedakan zorof sama itu. Nah, Amsa kalau itu ini dia fi'il madi. Amsa ada alifnya di belakang. Amsa. Kalau dia zorof, nanti nggak pakai alif bengkok di belakang. Amsa saja. Tanpa ada alif bengkoknya. Kalau amsa saja, afan. Keliru ya. Kalau zorof, dia masaan ya. Di waktu sore. Masaan, dia zorof. Kalau amsa, dia fi'il madi.
gitu ya. Afwan, saya tadi keliru. Jadi bukan amsa, tapi masaan kalau yang zorof. Afwan. Berarti kalau amsa dia fi'il madi. Nah, dia termasuk saudaranya kana. Berarti kalau kita ketemu amsa, cari isimnya amsa, khobarnya amsa. Mana isimnya amsa? At-Thayru. At-Thayru. Sama ya. Isimnya amsa harus rofa. Khobarnya amsa harus nasob. Nanti kita cari di depannya amsa itu mana yang rofa. Salah satu tanda rofa dia dhammah. Dhammah itu tanda asli rofa. Sementara fathah tanda asli dari i'rab nasob. Berarti kalau kita dapat kata dia dhammah, kita bisa pastikan ini pasti i'rabnya rofa. Kalau kita dapat kata dia fathah, kita bisa pastikan i'rabnya nasob. Kalau kita dapat kata dia kasroh, kita bisa pastikan i'rabnya jer nanti. Baik, at-thayru nanti jadi isimnya amsa, aidan khobarnya amsa, ila huruf jar, usyi Jar majrur. usyi ini majrur biharfi jar, hi ini domir muttasil. Dia jadi mudhof ilaih. Jadi nanti setiap kita dapat domir bersambung dengan isim, langsung kita i'rab. Pasti mudhof ilaih. Nanti begitu i'rabnya. Apalagi saudaranya amsa, ada adha. Adha menunjukkan peristiwanya terjadi. Asbaha menunjukkan peristiwanya terjadi di waktu pagi. Asbaha. Contoh misalnya asbaha as-sahiru mut'aban. As-sahiru orang yang bergadang. Mut'aban kelelahan. Berarti cari isimnya asbaha dan khobar asbaha. Mana isimnya asbaha? Asyahiru. As-sahiru. Khobarnya mut'aban. Ada lagi saudaranya kana adha. Ini juga filma dia. Adha. Contoh adha as-salihu musalliyan. Jadi di waktu duha as-salihu orang solih itu musalliyan salat. As-salihu isimnya adha, musalliyan khobarnya adha. Jadi sudah dapat 4 nih. Kana, amsa, asbaha, adha. Kemudian ada lagi yaitu dholla. Kalau dholla fungsinya dia menjelaskan kegiatan itu terjadi sepanjang hari. Contoh, dholla at-tabibu amilan. Dholla sepanjang hari, at-tabibu dokter itu amilan bekerja. Maka at-tabibu itu isimnya dholla, amilan itu khobarnya dholla. Kemudian ada soro. Soro ini menjadi perubahan dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Soro fungsinya di situ. Contohnya soro al-khosyabu baban. Al-khosyabu kayu, soro menjadi baban pintu. Maka al-khosyabu itu isimnya soro, baban khobarnya soro. Kemudian ada laisa. Laisa artinya tidak. Laisal kadhibu mahmudan. Bohong itu laisa tidak, mahmudan terpuji. Maka al-kadhibu itu isimnya laisa, mahmudan itu khobarnya laisa. Kemudian ada bata terakhirnya. Bata menunjukkan peristiwanya terjadi sepanjang malam. Contoh, bata Zaidun na'iman. Zaid tidur sepanjang malam. Maka Zaidun isimnya bata, na'iman khobarnya bata. Berarti kalau kita total, saudaranya kana ada 7. Jadi ada kana, kemudian asbaha, adha, amsa, dholla, soro, laisa, bata. Semuanya ada 8 ya.
kana dan saudara-saudaranya itu ada 8. Maka kalau kita ketemu kana, amsa, adha, asbaha, dholla, soro, laisa, dan bata, maka yang kita cari nanti mana isimnya dan mana khobarnya. Nah, cara mencari tahu mana isim, mana khobar, cari. Isimnya kan harus rofa. Berarti kita cari mana kira-kira setelah kana atau amsa atau adha yang rofa. Kemudian cari yang nasab. Itu ya jadi khobarnya nanti. Baik, ini untuk kana dan saudaranya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Izin bertanya, Ustadz. Iya, silakan. Jadi itu yang isim kana sama khobar kana itu yang isimnya selalu ma'rifah dan khobar kananya selalu nakiroh. Sama. Jadi sama dengan mubtada khobar syaratnya. Mubtada khobar. Jadi itu harus khobar, gimana? Kalau khobarnya itu kan isim juga ya. Padahal di situnya seperti tidak boleh ada kata kerja gitu. Kayak Taba, Zaidun, Naiman. Itu kan dari tidur itu kan kata kerja ya. Jadi harus dibentuk seperti kata benda gitu atau gimana Pak Ustadz? Jadi gini, Naiman kan dia isim. Asal katanya memang dari nama, yanamu, kemudian nauman. Nanti kalau ditasrif ya, nanti isim fa'ilnya naiman, naimun, atau naiman. Jadi dia isim. Tetap. Kecuali nanti kalau misalnya dia fi'il gitu. Dari mana kita tahu dia isim? Tanda rofa itu. Ada tanwin. Iya, apa? Nah, salah satu tanda kalau dia isim, dia tanwin. Kalau fi'il kan nggak ditanwin. Jadi, apa namanya? Isimnya harus isim, khobarnya juga dalam bentuk isim. Seperti itu. Syukran Ustaz. Wah, ini. Yang lain ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, ini masih ada materi. Contoh i'rabnya. Ini contoh i'rabnya ya. Kana Allahu alim. Maka kana fi'il madhi nakis mabni fathah. Ya pas. Kemudian Allahu nanti isimnya kana, i'rabnya rofa, dia isim mufrad, tanda rofanya dhammah. Aliman, khobar kana, nasab, isim mufrad, tanda nasabnya fathah. Contoh misalnya lagi, dhalla at-tabibu amilan. Dhalla i'rabnya berarti fi'il madhi nakis mabni fathah. At-tabibu isim dhalla rofa, isim mufrad, tanda rofanya dhammah. Amilan khobar dhalla, i'rabnya nasab, dia isim mufrad, tanda nasabnya fathah. Kita i'rab sama-sama yang ini. Soro al-khosyabu baban. Soro jadi apa dia? Isim soro. Soro dulu. Fi'il madhi nakis. Fi'il madhi nakis. Mabni Fathah. mabni fathah. Al-khosyabu Isim soro. isim soro. Isim soro. I'rabnya rofa. Dia isim Isim mufrad. Tanda rofanya dhammah. Baban Khobar soro. I'rabnya nasab. Isim tandanya fathah. tanda nasabnya fathah.
Kemudian nanti karena kana itu dia fiil, karena kan kana, kemudian adha, amsa, asbaha, kemudian dolla, kemudian laisa, soro, laisa, bata, itu kan semua fiil madi. Ketika kita ketemu dia dalam bentuk mudhari pun, dia fungsinya sama. Berarti kalau misalnya kita ketemu kana yakunu atau kun misalnya. Kun misalnya. Kita ketemu yakunu, tetap kita cari isimnya yakunu, khobarnya yakun. Begitupun ketika kita ketemu kun misalnya. Maka kita cari isimnya kun, khobarnya kun. Jadi satu ini, baik fi'il madi, mudhari'nya ataupun fi'il amrnya. Amsa, yumsi, amsi. Amsi ini fi'il amrnya. Kita tetap cari, sama. Cari isim dan khobarnya. Kemudian asbaha, yusbihu, asbih. Kemudian kalau yang adha, adha, yudhi, adhi. Zolla, yazillu, zilla. Bata, yabitu, bit. Kalau laisa tidak punya fi'il madi dan fi'il amr. Dia hanya tidak punya fi'il mudhari dan fi'il amr. Laisa hanya ada laisa saja. Punya fi'il madi saja laisa. Nah, jadi sederhananya kalau kita ketemu kana, amsa, asbaha, adha, zolla, soro, kemudian zolla, laisa, bata, maka kita cari isim dan khobarnya. Kita coba praktek sama-sama. Kanal ma'u baridan. Maaf Ustadz, yang barusan perubahan yang soronya tidak ada ya? Gimana? Yang soro? Soro bisa. Soro yasiru. Sir Mana berarti. ya? Soro, cuman nggak ada di kitab. Sepertinya tidak dimasukkan sama saja, Pak. Biasanya kalian. Jadi perubahannya gimana Ustadz? Jadi soro yasiru. Kemudian fi'il amrnya jadi sir. Soro yasiru. Sir. Sama kayak bata yabitu bit. Soro yasiru sir. Sama dengan bata yabitu bit. Cuman nanti kebanyakan yang muncul itu kana. Kana yakun. Kemudian kalau amsa, asbaha, adha, zolla, bata tuh jarang. Ya. Jarang ketemu juga. Kebanyakan saya itu ketemu kana yakun. Kalau kun juga jarang. Dua ini. Kana yakun. Sama laisa. Laisa itu juga sering ketemu. Kita coba praktek sama-sama. Sebutkan isim dan khobar dari kalimat berikutnya. Contoh, kanal ma'u baridan. Air itu dingin. Baridan itu dingin. Nah, mana isimnya kana? Al-ma'u Khobarnya? baridan. Baridan. Sorol qamhu khubzan. Al-qamhu gandum. Khubzan roti. Gandum itu menjadi mana isimnya soro? Al-qamhu. Khobarnya Khubzan. Asbahal fallahu amilan. Falah petani ya. Amilan bekerja. Asbaha di waktu pagi. Berarti isimnya asbaha Al-falah. falah. Amilan Isim khobar. khabar asbaha. Khobarnya asbah. Ini harusnya mutafarriqatan. Al-aghnam itu dari jamak taksir dari kata ghonamun. Apa namanya? Domba-domba. Zollat sepanjang hari, al-aghnam domba-domba mutafarriqatan berpisah, berpencar.
Isimnya zolat Al-Anam. al-aghnam. Khobarnya Mm, mutafarriqun. Amsa Zaidun musri'an min amalihi ilal bait. Amsa di waktu sore, Zaidun musri'an, cepat-cepat atau buru-buru, min amalihi dari pekerjaannya ilal baiti ke rumah. Mana isimnya Amsa? Zaidun. Zaidun. Khobarnya Musri'an. min itu huruf Jar. amali. Majrur. Kalau domirhi Mudhaf ilaih. mudhaf ilaih. Ilal baiti Jar majrur. jar majrur. Alhamdulillah. Untuk kana dan saudaranya ternyata lebih cepat dibahas. Nah, itu untuk isim kana dan saudaranya. Insya Allah nanti pekan depan kita masuk ke inna. Inna dan saudaranya. Inna dan saudaranya totalnya nanti hanya ada 6. Inna, anna, ka'anna, lakinna, la'alla, laita. Nah, insya Allah juga mudah untuk inna dan saudara-saudaranya. Kalau misalnya kita mudah memahami kana dan saudaranya, nanti pas inna dan saudaranya pun insya Allah kita lebih mudah juga memahami. Nah, itu untuk pelajaran kita malam hari ini ya. Tiada waktu sekitar berapa? Masih ada 20 menit. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Bertanya Ustaz. Iya. Kalau kun fayakun itu i'rabnya gimana Pak Ustaz? Kun jadilah maka jadilah. Misalnya kun berarti nanti kita cari isimnya kun. Kun itu kan fi'il amr. Berarti dia sudah mengandung domir di situ. Domirnya anta kan. Berarti isimnya nanti dalam bentuk apa namanya? Misalnya ada kata misalnya kun aliman. Kalau kun aliman, berarti kun itu fi'il amr dalam bentuk nakis. Kan? Mana isimnya? Isimnya dalam bentuk domir mustatir. Nanti selalu kalau misalnya kita ketemu fi'il amr, isim kananya dalam bentuk domir. Karena fi'il amr itu kan dia mengandung domir di sana. Kalau kun mengandung domir anta. Berarti kalau kun aliman, isim kananya domir mustatir, anta. Mungkin kita belum sampai ya, domir mustatir. Iya. Kemudian aliman nanti jadi khobarnya kun berarti. Kalau kun fayakun, kun jadilah. Berarti nanti ada khobarnya yang dibuang. Karena fayakun nanti punya i'rab sendiri. Seperti ini. Nah, khobar yang dibuang saya belum tahu. Kira-kira apa yang dibuang. Kun, jadilah. Jadilah apa seperti ini. Nah, nanti coba kita cari. Saya coba cari lagi. Ada khobar yang dibuang sepertinya di kun Karena fayakun. sering ketemu aja gitu kun fayakun nanti i'rabnya seperti apa. Terima kasih Ustaz. Iya, nanti kita coba. Saya coba cari. Yang lain ada, silakan. Ustadz itu isim kana kan bisa kemasukan domir ya Ustadz? Isim kana bisa pakai dom, tapi belum kita pelajari sekarang. Nanti di Al-Munir 2 baru dipelajari kalau isim kananya dalam bentuk domir. Karena kemarin anak sempat belajar innahu, inna gitu Ustadz, ada domirnya yang tersambung. Iya, kalau Jadi nanti sama ya Ustadz? sama. Inna ataupun kana juga bisa isimnya dalam bentuk domir. Tapi kita belum sampai di sana. Nanti ada saatnya. Yang lain ada?
Kalau tidak ada mungkin Ustadz, kalau ini apa hmm. kitabnya ini Al-Munir belajar nahwu. Iya, Fokus gimana? nahwu. Iya, dia khusus nahwu saja. Cuman sorof dibahas sedikit saja untuk tasrifan di Al-Munir 2 tapi ya, untuk tasrifan fiil ketika bertemu domir saja. Kalau sudah pernah belajar tasrif sebenarnya lebih mudah nanti. Itu di tasrif lugawi ya. Kalau tasrif yang istilahi nggak dibahas di Al-Munir. Hanya nanti sebagian ketika fiil bertemu dengan domir yang 14. Tapi di Al-Munir 2 nanti. Awal-awal Al-Munir 2 dibahas. Gitu. Jadi fokusnya ke nahwu nanti. Nanti coba bisa ikut Senin pagi ya, kelasnya daurahnya Ustaz Jafar itu bahas kitab ini, Tasrif Al-Izzi. Cuman dia lebih fokus membahas tentang perubahan tasrif juga, lebih ke perubahan bentuk-bentuk huruf juga di Tasrif Al-Izzi. Nanti kalau mau paham sorof bisa mulai untuk belajar di situ. Cuman memang agak rumit kalau belum pernah belajar sorof tiba-tiba ikut Tasrif Al-Izzi nanti bingung. Tetap harus ada pengantar sebenarnya. Tapi kalau sudah pernah belajar amsilah ataupun pengantar sebelum amsilah masuk ke Tasrif Al-Izzi nanti mudah. Nah mungkin mau dapat gambaran pelajaran sorof nanti coba diikuti yang kelas daurah selama 2 pekan ya, dengan Ustaz Ja'far itu. Baik, ada yang lain? Kalau tidak ada mungkin kita cukupkan sampai di sini. Alhamdulillah paham Ustaz. Ustaz setelah kana bisa di depannya fi'il juga ya? Bisa. Tapi nanti insya Allah kita bahas di Al-Munir 2 juga semuanya dibahas itu. Jadi di Al-Munir 1 ini masih dasar dulu untuk pengantar biar bisa paham nahwunya itu bertahap. Jadi kalau sudah paham dasar di sini dinaikkan levelnya nanti enak, tidak langsung kesulitan. Itu ya jawaban saya berkaitan dengan pertanyaan di grup, di kolom chat. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kita ketemu di Jumat pekan depan. Insya Allah nanti kita awali dengan latihan soal untuk mubtada dan khobar, kemudian isim kana, dan kita nanti masuk ke inna dan akhwatnya. Inna dan saudara-saudaranya. Kita cukupkan dengan istighfar dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum ajmain.